再现所有。你将不用经过任何考验。结果你已看到，立刻就死心了。此处静心修炼，迎接最终的战场。 Hai guys, bertemu lagi dengan Bang Panjul di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas bocoran dan alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan bocoran Donghua Soul Land, episode 261. Yang dimana dalam episode kali ini, Tang San akan berhadapan lagi dengan si Dewa Malaikat Qian Rensu. Dan apakah Tang San akan berhasil mengalahkannya, atau malah kembali ditekan habis-habisan seperti pertarungan sebelumnya? Nah biar kalian gak pada penasaran, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Setelah resmi mewarisi posisi Dewa Laut, Tang San yang telah bertemu dengan teman-temannya pun memutuskan untuk kembali ke Kekaisaran Tiandou. Namun, sebelum pergi meninggalkan Pulau Dewa Laut, ia dan keenam anggota Monster Shrek pun pergi menemui Douluo Naga Laut beserta 6 penjaga pilar suci, yang saat itu telah menunggunya di luar gerbang kuil Dewa Laut. Melihat kedatangan Tang San yang telah mewarisi posisi Dewa Laut, spontan Douluo Naga Laut dan 6 penjaga pilar suci pun segera membungkuk hormat. Melihat hal itu, Tang San pun berkata, "7 senior tidak perlu terlalu sopan padaku, bahkan setelah mewarisi posisi Dewa Laut, aku masihlah Tang San yang dulu, dan para senior bisa memanggil dengan namaku saja," ucap Tang San, lalu kembali berkata, bahwa walaupun ia telah mewarisi posisi Dewa, namun rasa sedih atas kematian Bos Saisi masih berbekas di hatinya. Tapi para senior tidak usah bersedih, karena saat ini Bos Saisi telah bertemu dengan kakek buyutku di dunia yang dihuni oleh roh dari para dewa, ucap Tang San. Mendengar nama Bos Saisi, ekspresi 7 penjaga pilar suci seketika berubah sedih. Karena bagi mereka, Bos Saisi bukan hanya sekedar imam besar Pulau Dewa Laut, melainkan dia juga adalah guru mereka. Sementara Tang San, ia berbalik dan melihat ke istana Dewa Laut yang telah menghilang, dan hanya menyisakan 7 pilar sembari berkata, "Saat ini istana Dewa Laut sudah tak ada lagi, dan sebagai Dewa Laut, aku adalah pelindung semua makhluk yang ada di lautan, jadi tidak seharusnya aku bersembunyi di kuil," ucap Tang San, lalu kembali berkata, "Sepertinya aku akan kembali menyusahkan 7 senior untuk tetap berjaga di sini, karena bagaimanapun, aku harus menjawab tantangan dari Dewa Malaikat Qian Rensu. Dan karena saat ini senior Bos Saisi telah meninggal, maka posisi imam besar Pulau Dewa Laut aku percayakan pada senior Douluo Naga Laut," ucap Tang San, yang membuat Douluo Naga Laut terperanjak kaget, sembari melihat ke arah anggota Monster Shrek lainnya, yang sejatinya saat itu, kekuatan mereka telah melampaui para penjaga pilar suci, karena telah menyerap cincin roh pemberian Dewa Laut, serta merupakan orang-orang terdekat Tang San, yang seharusnya, salah satu dari mereka lah, yang layak untuk mewarisi posisi imam besar Pulau Dewa Laut. Karena bagaimanapun, posisi imam besar bukan hanya sekedar gelar, melainkan orang yang mewarisi posisi itu memiliki wewenang seperti halnya Dewa Laut, yang ketika Dewa Laut tidak ada, maka semua akan dikelola oleh imam besar ini. Setelah terdiam sejenak, Douluo Naga Laut pun berkata, "Yang terhormat Tuanku Dewa Laut, saat ini kawan-kawanmu pun telah menerima kekuatan besar dari Dewa Laut, dan sepertinya posisi ini lebih cocok diberikan pada salah satu dari mereka," ucap Douluo Naga Laut. Mendengar penolakan itu, Tang San pun tersenyum lalu berkata, "Senior tidak perlu menolak, karena aku tahu betul bagaimana karakter dari keenam saudaraku ini, dan tidak akan mungkin bagiku untuk memaksa mereka untuk tinggal dan mengelola pulau ini, karena itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Karena bagaimanapun, Anda dan 6 senior penjaga pilar suci lah yang paling layak untuk mengelola pulau ini, jadi telah aku putuskan, Anda yang menggantikan senior Bos Saisi," ucap Tang San, membuat 7 penjaga pilar suci itu saling memandang satu sama lainnya. Karena sebelumnya mereka berpikir, setelah Tang San mewarisi posisi Dewa Laut, maka status dan otoritas mereka sebagai penjaga pulau pun sudah tidak dibutuhkan lagi. Dengan kata lain, mereka harus meninggalkan pulau yang sudah mereka jaga selama bertahun-tahun. Namun, setelah mendengar keputusan Tang San, kebahagiaan yang tidak terkata pun muncul di wajah mereka, lalu berkata secara bersamaan, "Kami menerima keputusan Tuan Dewa Laut," sahut ketujuh penjaga pilar suci, sembari membungkuk hormat. Saat ketujuh gelar Douluo itu membungkuk hormat, Tang San pun tersenyum, lalu bergegas terbang bersama Xiao Wu.
Saat itu Xiao Wu berkata, bahwa sepertinya Douluo Naga Laut dan penjaga pilar suci lainnya tampak bahagia dan berterima kasih dengan keputusan Tang San. Mendengar ucapan itu, Tang San pun tersenyum lalu berkata, bahwa itu adalah sesuatu yang pantas mereka terima. Karena bagaimanapun, mereka telah menghabiskan upaya seumur hidup untuk melindungi Pulau Dewa Laut, dan meskipun saat ini dia telah mewarisi keilahian dari Dewa Laut, tapi bagaimanapun, kita hanyalah orang luar, ditambah lagi di masa depan, begitu kita menikah, aku akan pergi bersamamu kemanapun kau mau, ucap Tang San. Mendengar kata pernikahan, wajah Xiao Wu seketika memerah. Saat akan mencapai pantai, Tang San pun berkata, bahwa saat pertempuran nanti, Xiao Wu hanya perlu menonton dari kejauhan. Mendengar ucapan itu, Xiao Wu mengangkat kepalanya dengan heran, sembari melihat ke sekeliling. Namun saat itu, yang dilihatnya hanyalah cahaya yang samar, dan tidak ada tanah yang terlihat. Dan hal itu disebabkan oleh kecepatan terbang Tang San yang begitu mengejutkan. Rasanya baru beberapa menit berlalu, dan dengan jarak seperti itu, yang bahkan jika Xiao Bai dan klan Hiu Putihnya berenang dengan kekuatan penuh, itu masih akan memakan waktu 3 hari, ucap Xiao Wu. Mendengar ucapan itu, Tang San pun tersenyum lalu berkata, jangan lupa, ini adalah lautan, yang merupakan wilayah kekuasaanku, ditambah lagi dengan 8 kaki laba-laba yang telah berevolusi menjadi sayap Dewa Laut yang makin mempercepat kemampuan terbangku, yang bahkan Qian Rensu sekalipun, mungkin tidak dapat menyamainya. Tapi walaupun saat ini Qian Rensu bukanlah sebuah ancaman bagiku, namun, kita masih harus berjaga-jaga, ucap Tang San. Di sisi lain, tampak sosok Dewa Malaikat Qian Rensu yang melayang di udara, dengan tatapan mengarah ke arah cahaya berwarna biru keemasan, yang melesat lurus ke arahnya, sembari memegang pedang malaikat miliknya. Melihat cahaya biru keemasan yang melesat lurus, Qian Rensu pun segera mundur beberapa kilometer, menjauh dari area laut. Saat itu Qian Rensu benar-benar tahu, bertarung melawan Tang San yang telah mewarisi posisi Dewa Laut di wilayah perairan, jelas tidak akan menguntungkan baginya. Ditambah lagi saat mengingat pertarungan sebelumnya, yang walaupun saat itu Tang San belum sepenuhnya menjadi dewa, namun sudah sangat sulit baginya untuk membunuh Tang San. Karena faktanya, mau bertarung dimanapun, Tang San selalu bisa melarikan diri pada saat genting. Dan dalam hal pengalaman bertarung, Tang San pun jauh lebih baik darinya, yang hanya mengandalkan kekuatannya untuk menyerang secara membabi buta. Dan itulah sebabnya, Qian Rensu memutuskan untuk mundur, agar bisa melakukan pertempuran di langit, yang merupakan wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, melihat Qian Rensu yang menjauh dari area perairan, Tang San pun tersenyum tipis sembari bergumam. Apakah kamu benar-benar berpikir dengan melakukan pertarungan di luar wilayah perairan, maka aku tidak akan bisa menggunakan kekuatan samudera, gumam Tang San, lalu berkata pada Qian Rensu. Dewa Malaikat Qian Rensu, maaf aku telah membuatmu menunggu, ucap Tang San, yang melayang di udara sambil memegang trisula Dewa Laut miliknya. Tang San, selamat karena kamu telah berhasil mewarisi posisi Dewa Laut, ucap Qian Rensu, sambil memandang Tang San yang mengenakan jubah biru keemasan. Di sela itu Tang San pun tersenyum sembari berkata, aku pikir saat ini aku telah memiliki kekuatan untuk melawanmu, dan seperti janjiku sebelumnya, jika hari ini aku dapat mengalahkanmu, maka aku pun akan mengampuni hidupmu, dan memberi kesempatan kedua untuk kembali bertarung denganku, ucap Tang San. Mendengar ucapan itu, Qian Rensu pun terkejut, lalu mendengus dingin sembari berkata, Tang San teruslah bermimpi, walaupun saat ini kamu telah menjadi dewa, tapi jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku, jadi mari kita bertarung menggunakan kekuatan tingkat dewa milik kita, ucap Qian Rensu. Mendengar ucapan itu, Tang San menghela nafas, diikuti cahaya biru kristal yang terpancar dari lambang trisula di dahinya, serta munculnya armor dan 8 sayap di belakang punggungnya. Melihat baju besi yang dikenakan Tang San, Qian Rensu tidak heran sedikit pun, karena pada dasarnya, dewa malaikat atau dewa apapun, akan memiliki armor pertempuran mereka sendiri. Namun, apa yang tidak bisa dipahami oleh Qian Rensu adalah 8 sayap yang terbuka lebar di punggung Tang San. Sejak kapan Dewa Laut memiliki sayap, bahkan dia memiliki 2 sayap lebih banyak dariku, gumam Qian Rensu. Walaupun pada dasarnya semua dewa dapat terbang, namun tidak perlu diragukan lagi, sebagai penguasa langit, kemampuan terbang Dewa Malaikat dianggap unggul di antara para dewa lainnya, sedangkan untuk Dewa Laut, harusnya lebih hebat dalam pertempuran di air, dan tidak memiliki sayap. Tapi Tang San malah memiliki 2 sayap lebih banyak dariku, dengan demikian,
kemampuannya berperang di udara tidak bisa dianggap remeh, dan bagaimana itu bisa dijelaskan, gumam Qian Rensu, yang kembali terkejut, saat melihat 10 cincin roh yang mengelilingi Tang San, yang 9 diantaranya berwarna merah, serta 1 cincin roh level dewa yang berwarna biru kemasan. Melihat set cincin roh tersebut, Qian Rensu akhirnya mengerti, bahwa kepercayaan diri Tang San yang berkata akan mengalahkannya bukanlah sebuah kata omong kosong. Karena setelah dia mewarisi keilahian Dewa Laut, dia benar-benar telah memiliki kekuatan luar biasa. Setelah kejutan awal itu, Qian Rensu dengan cepat menenangkan dirinya, dan perlahan-lahan mengangkat pedang malaikat di tangannya, diikuti munculnya 10 cincin roh, serta bayangan emas raksasa yang muncul dan langsung melesatkan serangan yang terkunci ke arah Tang San. Menanggapi serangan itu, Tang San hanya menghela nafas, lalu sedikit menggeser Trisula Dewa Laut miliknya. Dan tiba-tiba terlihat, dalam jarak 1 kilometer di belakang Tang San, lautan tampak mendidih, diikuti gelombang raksasa yang seperti ditarik oleh Trisula Dewa Laut. Di sisi lain, Qian Rensu yang sangat tahu apa yang sedang dilakukan oleh Tang San, ia pun tak ingin menunggu Tang San selesai melakukan penarikan energi laut pun, kembali merilis teknik pedang matahari suci sepanjang 100 meter, yang hanya dalam sekejap mata, pedang raksasa berwarna emas itu sudah berada di atas kepala Tang San. Melihat sejumlah besar elemen air yang diuapkan oleh teknik pedang matahari suci miliknya, serta pedang emas raksasa yang akan membelah dahi Tang San, Qian Rensu pun tersenyum dingin. Karena faktanya, saat menunggu kedatangan Tang San, dia sudah menyerap kekuatan matahari dalam jumlah besar, yang saat ini telah ia lepaskan dalam serangan tersebut. Yang pada dasarnya, bahkan jika serangan itu tidak bisa membunuhnya, namun masih dapat melukai Tang San dengan serius. Di sisi lain, Tang San yang menghadapi pedang matahari suci yang turun dari langit, serta sejumlah besar air yang menguap, ia tampak tidak gugup sedikit pun, dan segera merilis teknik pertama dari 13 bentuk Trisula, yang dalam sekejap dapat memblokir serangan pedang matahari suci. Melihat hal itu, Qian Rensu pun kembali menyerang Tang San, dengan teknik tertinggi dari Dewa Malaikat, yang disebut teknik malaikat penghakiman, membuat atmosfer di sekitar bergetar hebat, seolah sedang terjadi gempa. Bahkan, Tang San yang telah menjadi dewa pun, sesaat merasakan tekanan dari teknik tersebut. Menghadapi serangan tersebut, spontan 8 sayap miliknya pun segera membentuk pelindung untuk melindungi tubuh Tang San. Sementara Tang San, ia pun segera merilis bentuk kedua Trisula Dewa Laut, yang saat itu melesat ke arah serangan Qian Rensu. Saat dua kekuatan tingkat dewa itu berbenturan, seketika terjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan area pertempuran. Menyaksikan serangannya yang kembali dapat diblokir oleh Tang San, Qian Rensu pun segera merilis domain malaikat miliknya, diikuti munculnya ribuan cloning menyerupai Qian Rensu, yang masing-masing dari mereka memegang pedang malaikat. Tak berselang lama, ribuan cloning itu pun segera melancarkan serangannya ke arah Tang San. Namun lagi-lagi, serangan itu dapat dihentikan oleh Tang San. Melihat serangan terkuatnya yang dapat diblokir oleh Tang San, jelas membuat Qian Rensu terkejut. Bagaimana bisa, teknik terkuatku tidak bisa melukainya, gumam Qian Rensu. Di saat yang sama, Tang San yang saat itu memandang ke arah Qian Rensu pun berkata, "Kamu tidak perlu bingung, karena kekuatan mentalku jauh lebih kuat darimu. Walaupun di awal pertempuran aku belum sepenuhnya memahami dan mengendalikan kekuatan ilahi dari Dewa Laut. Namun, setelah beberapa kali bertukar pukulan, aku pun akhirnya mulai bisa mengendalikan kekuatan tingkat dewa ini. Namun, alasan sebenarnya aku bisa mengalahkanmu adalah, karena perbedaan kekuatan dari Dewa Laut dan Dewa Malaikat, yang dimana kekuatan ilahimu sendiri tidak dapat menarik dan menggunakan semua kekuatan matahari. Sedangkan aku, kekuatan ilahiku dapat menarik dan menggunakan semua kekuatan dari lautan." Mendengar ucapan itu, Qian Rensu pun berkata, "Omong kosong, kita berdua adalah dewa, jadi mengapa bisa, kekuatan ilahiku tidak setara denganmu," ucap Qian Rensu, dengan tatapan tajam ke arah Tang San. Mendengar ucapan itu, Tang San pun tersenyum sembari berkata, "Iya benar, kita berdua memang sama-sama dewa, namun, proses pewarisan yang kita jalani sungguh jauh berbeda, dan aku berani mengatakan, bahwa proses ujian yang aku jalani jauh lebih sulit dan menyakitkan daripada proses pewarisanmu. Bahkan sebelum aku mewarisi posisi Dewa Laut, kekuatan mentalku sudah jauh lebih tinggi darimu, jadi kamu jangan berpikir dapat mengalahkanku," ucap Tang San. Mendengar ucapan Tang San yang seolah meremehkan kekuatan Dewa Malaikatnya, Qian Rensu pun seketika naik pitam,
dan langsung mengangkat pedang malaikat miliknya, diikuti munculnya ribuan cahaya keemasan yang kembali bersinar, tanda akan kembali menyerang Tang San. Di sisi lain, menghadapi serangan itu, Tang San tampak tersenyum, lalu merilis senjata rahasia mematikan milik Sekte Tang, yaitu air mata Guan Yin. Melihat hal itu, energi yang melonjak di dalam tubuh Qian Rensu seketika menjadi berantakan. Karena bagaimanapun sebelum menjadi Dewa Laut, Tang San pernah melukainya dengan senjata rahasia tersebut. Ditambah lagi, dengan kekuatan tingkat dewa milik Tang San saat ini, maka sudah bisa dipastikan, jika sekali lagi terkena teknik tersebut, dia pasti akan langsung meninggal. Menyadari akan hal itu, seketika ekspresi Qian Rensu memucat, dan segera mundur menjauhi Tang San. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Soul Land, episode 261.